Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Arkita Ramadhani dari 2018B NPM 187014. Di sini saya akan melakukan tes penilaian skill morfologi kulit. Baik, saya akan menjelaskan pemeriksaan kulit. Yang pertama, meminta pasien duduk menghadap pemeriksa dan menjelaskan apa yang akan dilakukan. Yang pertama yang dilakukan untuk pemeriksaan kulit yaitu inspeksi. Inspeksi ada lokasi, warna, bentuk, ukuran, penyebaran, batas, efloresensi khusus. Yang kedua, kita palpasi. Melihat apakah ada radang akut. Tanda radang akut atau tidak, misalnya dolor, kalor, fungsiolesa, rubor, tumor, indurasi, fluktuasi, dan pembesaran kelenjar regional atau general. Selanjutnya saya akan menjelaskan efloresensi kulit primer. Yang pertama ada makula. Makula merupakan lesi datar secara terlihat sebagai daerah dengan warna jaringan di sekitarnya atau membran mukosa. Contohnya Taenia vesicolor, Morbus Hansen, melanoderma, leukoderma, petechi, ekimosis, dan juga eritema. Jadi makula tidak dapat dipalpasi, bentuk bervariasi dan tidak jelas. Jadi makula squamosa baru untuk menggambarkan makula yang tidak dapat dipalpasi. Yang kedua ada papul. Papul merupakan penonjolan di atas permukaan kulit, circumscribe, berdiameter kurang dari setengah sampai 1 cm dan berisikan zat padat. Bentuk papul bermacam-macam. Yang pertama ada setengah bola, contohnya eksem atau dermatitis, kerucut pada keratosis follicularis. Yang ketiga, datar pada verruca pelama juvenilis. Selanjutnya ada plak, yaitu peninggian di atas permukaan kulit, permukaan rata dan berisi zat padat. Biasanya infiltrat diameter 2 cm atau lebih. Contohnya papul yang lebar atau papul-papul yang berkonfluensi pada psoriasis. Yang keempat ada urtika, yaitu edema yang timbul mendadak dan hilang perlahan-lahan tetapi bisa hilang beberapa jam kemudian menjadi merah jambu, merah suram, atau luntur. Yang kelima ada nodus. Jadi massa pada circumscribe terletak di kutan atau subkutan, dapat menonjol jika diameternya daripada 1 cm disebut nodulus. Jadi nodul lebih padat konsistennya daripada papul. Selanjutnya ada vesikel. Vesikel merupakan gelembung berisikan cairan serum berata, berukuran kurang dari setengah centimeter garis tengah, mempunyai dasar dan puncak vesikular, dapat bulat, runcing, atau umbilikasi. Vesikel berisi darah disebut vesikel hemorrhagic. Selanjutnya ada bula. Jadi vesikel yang berukuran lebih besar dikenal dengan istilah bula ini, atau bula hemorrhagic, atau bula purulen, atau bula hipopion. Selanjutnya ada pustul. Jadi pustul ini vesikel yang berisi nanah. Bila nanah mengendap di bagian bawah vesikel disebut vesikel hipopion. Selanjutnya ada kista. Jadi kista ini ruangan berdinding yang berisi cairan sel maupun sisa sel. Jadi kista terbentuk bukan akibat peradangan, walaupun dapat meradang. Kini kista merupakan selaput yang terdiri atas jaringan ikat dan biasanya dilapisi sel epitel yang endotel. Kista berbentuk dari kelenjar yang melebar dan tertutup saluran kelenjar pembuluh darah, saluran getah bening, dan lapisan epidermis. Selanjutnya ada keloid. Jadi keloid adalah pertumbuhan proliferatif pada jaringan fibrosa yang muncul di atas kulit yang mengalami cedera atau di atas luka operasi. Jika terdapat lebih dari 1 keloid, maka itu disebut keloidosis. Jadi
Keloid itu berbentuk jaringan skars kolagen yang biasanya terbentuk dalam penyembuhan luka, mempunyai kecenderungan tumbuh berlebih di daerah ini. Selanjutnya ada efloresensi sekunder. Jadi efloresensi sekunder yang pertama ada squama. Jadi squama ini merupakan lapisan stratum corneum yang terlepas dari kulitnya. Jadi squama dapat habis sebagai taburan tepung maupun lapisan tebal, dan luar sebagai lembaran kertas. Dapat dibedakan misalnya Picteria siformis atau halus, Opsiarosis formis berlapis-lapis, Ichthyosis formis seperti ikan, Cuticular tipis, lanelar berlapis, membranosa atau exofiliativa atau lembaran-lembaran, dan keratorik atau zat-zat tanduk. Selanjutnya yang kedua ada krusta. Jadi krusta ini merupakan cairan badan yang mengering. Jadi dapat bercampuran dengan jaringan nekrotik maupun benda asing seperti kotoran, obat, dan sebagainya. Jadi warnanya ada beberapa macam. Ada kuning muda berasal dari serum, kuning kehijauan berasal dari pus, dan kehitaman berasal dari darah. Selanjutnya ada erosi. Jadi kelainan kulit yang disebabkan kehilangan jaringan yang tidak melampaui stratum basal. Contohnya, bila kulit digaruk sampai stratum spinosum, akan keluar cairan sereus dari bekas garukan. Yang keempat ada ulkus. Jadi ulkus ini merupakan hilangnya jaringan yang lebih dalam dari ekfoliasi. Jadi ulkus dengan demikian mempunyai tepi dinding dasar dan isi termasuk erosi dan eksoriasi. Eksoriasi dengan bentuk linear ialah fisura atau rakades, yakni belahan kulit yang terjadi oleh tarikan-tarikan di sekitarnya. Terlihat pada sendi dan batas kulit dengan selaput lendir. Selanjutnya yang terakhir ada sikatrik. Jadi sikatrik ini terdiri dari jaringan tidak utuh, jadi relief tidak normal, permukaan kulit tidak licin, dan tidak terdapat adneksa kulit. Jadi sikatrik dapat atrofi, kulit mencekung, dan kulit dapat hipertrofik yang secara klinis terlihat menonjol karena kelebihan jaringan ikat. Jadi, bila sikatrik hipertrofik menjadi patologik, pertumbuhan dalam batas luka disebut keloid atau sikatrik yang pertumbuhan selnya mengikuti pertumbuhan tumor dan ada kecenderungan untuk melebar. Selanjutnya ada ukuran lesi. Di sini ada 4. Yang pertama miliar sebesar kepala jarum pentul. Yang kedua ada lentikular sebesar biji jagung. Yang ketiga ada numular sebesar uang logam, diameter kurang lebih 3-4 atau 3-5 cm. Yang keempat ada plakat, yaitu ukuran lebih besar dari numular. Selanjutnya ada susunan kelainan atau bentuk. Yang pertama ada linear, seperti garis lurus. Yang kedua ada anular, seperti lingkaran atau melingkar seperti cincin. Selanjutnya ada arsinar, berbentuk bulan sabit. Selanjutnya ada polikistik, bentuk pinggiran yang sambung menyambung atau berbentuk seperti bunga. Selanjutnya ada iris formis atau target, lingkaran konsentrik dengan warna berbatas tengah di tengah. Selanjutnya ada grouped atau kelompok, yaitu vesicle kontak dermatitis. Ada juga corimbiformis, susunan seperti induk ayam yang dikelilingi oleh anaknya.
Dan yang terakhir ada confluence, dua atau lebih lesi yang menjadi satu, misal urtikaria. Selanjutnya ada penyebaran dan lokalisasi. Yang pertama ada circumscribe, berbatas tegas, diffuse, tidak berbatas tegas, generalisata, tersebar sebagian besar tubuh, regional, daerah tertentu, universal, seluruh tubuh, solitar, hanya satu lesi, diskret, terpisah satu dengan yang lain, simetrik, mengenai kedua belah badan yang lain, unilateral, satu sisi badan saja. Dan yang terakhir ada bilateral, yaitu mengenai kedua belah badan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.